assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas lagi-lagi tentang ASI ya. Soalnya seputar ASI ini memang menjadi menarik untuk diperbincangkan para pejuang ASI, karena pastinya kita sebagai sesama pejuang ASI pasti ngerasain dong kalau tugas kita itu bukan hanya menjaga suplai ASI cukup untuk anak-anak kita, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana ASI tersebut diberikan dalam kualitas yang prima. Termasuk kita harus mengetahui seluk-beluk ASI, seperti berapa lama sih daya tahan ASI ketika diperah. Kemudian juga bagaimana sih cara penyimpanan ASI yang baik. Dan juga kita harus bisa mengenali ciri-ciri ASI yang basi. Jangan sampai ASI basi tersebut yang diberikan pada bayi kita. Karena sebenarnya perkara kita memompa ASI itu bukan hanya menjadi rutinitas para ibu-ibu yang harus bekerja di luar rumah sehingga harus memberikan ASI perah kepada bayinya, tapi juga bisa saja terjadi pada ibu-ibu rumah tangga yang mungkin full time sama bayinya, tapi suatu ketika harus pergi keluar kota nggak bisa bawa bayinya, atau mungkin pas lagi sakit harus minum antibiotik, nggak bisa ngasih ASI secara langsung, atau juga berbagai kendala teknis lainnya yang mengakibatkan kita harus berusaha untuk memiliki cadangan ASI yang bisa diberikan kepada bayi kita ketika kita berada dalam kondisi yang tidak bisa memberikan secara langsung. Makanya semua ibu-ibu harus mengetahui hal ini, yaitu berapa lama sih ASI itu bisa bertahan di udara luar dengan kondisi yang macam-macam. Karena nggak jarang ibu-ibu yang kurang pengetahuan, kurang edukasi tentang hal ini, sehingga sebenarnya ASI itu masih bisa dikasih sama bayinya, tapi karena ragu-ragu daripada ngasih ASI basi akhirnya dibuang gitu aja, padahal udah susah-susah gitu ya kan ngumpulinnya. Apalagi kalau misalnya ternyata produksi ASInya itu nggak banyak-banyak banget, sehingga ngebuang 10-20 mili aja kok rasanya sakit hati banget ya kan. Nah, makanya ini adalah hal yang memang harus diketahui oleh semua ibu-ibu pejuang ASI. Jadi pastinya ASI itu kan dipompa oleh alat pompa ASI, baik itu manual ataupun elektrik, yang hasilnya kita simpan di wadah penyimpanan. Biasanya wadah penyimpanan yang umum itu berupa botol kaca yang khusus untuk ASI, ataupun berbentuk kantong plastik. Tapi pastikan semuanya itu sudah berlabel BPA free, yang artinya aman untuk dijadikan wadah penyimpanan ASI. Dan pastikan semua wadah tersebut dalam keadaan steril sebelum kita isi oleh ASI kita. Dan jangan pernah gunakan wadah tersebut selain untuk wadah penyimpanan ASI. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau misalnya kita pakai botol kaca nih yang bisa misalnya yang nggak satu kali pakai, maka pastikan botol itu hanya dipergunakan buat ASI, nggak buat kadang nyimpen air putih, kadang nyimpen air jeruk misalnya bahkan gitu. Jadi pastikan itu khusus untuk menyimpan hasil ASI perah kita. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang daya tahan ASI setelah keluar dari payudara kita, yang pertama adalah kalau misalnya kondisinya kita simpan hasil pompa kita itu ke dalam wadah plastik atau botol kaca yang akan kita kirim misalnya dari kantor, digosenin nih ke rumah gitu untuk diminum sama bayinya. Nah, itu tuh kondisi ASInya itu bisa bertahan 4-8 jam sejak waktu kita memerahnya. Nah, tergantung 4-8 jam itu apa sih? Tergantung pada apa aja sih? Yang pertama adalah tempat kita mompa itu steril nggak? Gitu. Apakah dalam kerumunan banyak orang atau memang di sebuah ruangan khusus? Karena semakin steril maka semakin lama durasi daya tahan ASInya tersebut. Yang kedua adalah suhu. Semakin panas suhu itu tuh membuat daya tahan ASI itu semakin memendek. Nah, 4-8 jam itu, 8 jam adalah waktu yang paling maksimal dan dalam kondisi yang terbaik, seperti kondisi pada saat memerahnya steril dan suhunya memang suhu dalam keadaan dingin. Terus juga kondisi yang kedua adalah ketika kita memerah ASI kemudian menyimpannya di cooler box. Nah, itu biasanya terjadi pada saat kita traveling. Nah, cooler box itu sendiri dalam keadaan sudah diisi ice gel yang beku, kemudian diisi ASI perah kita, itu dapat membuat ASI kita bertahan selama 24 jam gitu. Nah,
sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya saya nih udah masukin ke dalam cooler box selama 4 jam, nah gitu. Terus tiba-tiba sudah sampai rumah nih, ceritanya saya memerah di dalam mobil dalam perjalanan. Saya masukkan ke dalam cooler box, 4 jam kemudian saya nyampe rumah, saya masukin kulkas. Nah itu gimana tuh perlakuannya? Tetap perlakuannya adalah dari yang kondisi awal, yaitu 24 jam. Jadi begitu masuk kulkas pun setelah dikurangi waktu perjalanan 4 jam, hanya bisa bertahan 20 jam, sisanya untuk segera dikonsumsi oleh bayi kita. Kondisi yang ketiga, misalnya setelah kita memerah ASI, masukin ke botol ASI ataupun ke dalam plastik ASI, dan ternyata di rumah kita itu yang ada adalah kulkas satu pintu, yang mana isinya itu bercampur, ada makanan, ada sayuran, ada daging. Kemudian kita simpan di dalam kulkas bagian depan atau di pintu kulkasnya. Nah itu tuh cuman bisa bertahan selama 2-3 hari aja. Setelah itu asinya menjadi basi atau tidak layak konsumsi. Makanya harus dipastikan dilihat tanggalnya. Kalau bisa masuk pintu kulkas bagian depan, besoknya udah dikonsumsi sama bayinya. Terus kalau misalnya ternyata kita masukkan nih kulkas kita udah mulai kosong nih, terus kita bisa masukin asinya ke bagian dalam yang paling belakang kulkas itu kan biasanya paling dingin tuh. Nah itu bisa bertahan selama 5 hari, karena pertimbangannya adalah ketika kita membuka tutup pintu kulkas, bagian yang belakang itu cenderung lebih stabil rasa dinginnya, sehingga dapat bertahan asinya lebih lama. Nah terus kalau misalnya ternyata kita masukin botol asinya ke dalam chiller itu yang bagian bawah freezer, tahu kan, yang suka dibuka tutup, ada bagian kompartemen sedikit itu. Nah kalau bisa disimpan di situ, itu bisa bertahan selama 2 minggu. Nah terus gimana nih kalau misalnya aku masukin ke dalam freezer, tetapi freezernya itu kulkas satu pintu? Nah itu berbeda loh daya tahannya dengan kulkas 2 pintu. Kalau misalnya teman-teman masukin ASI perahnya ke dalam freezer yang kulkas satu pintu, maka daya tahannya itu hanya sekitar 1 bulan aja. Kenapa? Karena kemungkinan besar freezer itu dibuka tutup untuk menyimpan makanan selain ASI jauh lebih besar. Apalagi sering buka tutup pintunya aja tanpa membuka freezernya pun sebenarnya ikut mempengaruhi suhunya. Jadi daya tahannya cuma 1 bulan aja. Berbeda kalau misalnya teman-teman punya kulkas 2 pintu, terus yang mana pintu bagian atasnya itu kan memang dikhususkan buat freezer kan. Nah kalau misalnya disimpannya di bagian pintu freezernya, berarti kan di bagian depannya tuh itu kan bisa beku juga, tetapi suhunya tidak sedingin bagian dalam, sehingga daya tahan asinya sekitar 1-2 bulan. Nah kalau misalnya pengen lebih lama lagi, teman-teman bisa masukin ke bagian dalam freezernya pastinya ya. Lebih baik freezer untuk menyimpan susu itu sebenarnya tidak digabung dengan makanan lain, apalagi makanan yang memiliki bau yang menusuk, karena itu akan cukup mempengaruhi aroma dari asinya ketika dicairkan. Nah ketika misalnya kita menyimpan ASI perah itu di freezer 2 pintu, maka ASI tersebut memiliki daya tahan sekitar 3-6 bulan. Wow, cukup lama kan? Jadi lumayan tuh. Kalau misalnya pengen lebih lama lagi, bisa-bisa aja. Jadi ASI itu sebenarnya bisa bertahan sampai 12 bulan. Jadi setahun setelah kita memerah. Asalkan kita menyimpan ASInya ke dalam deep freezer. Deep freezer itu artinya freezer yang memang dikhususkan untuk menyimpan makanan dan hanya dibuka sesekali aja ketika benar-benar untuk mengeluarkan ASI. Gitu. Jadi kita punya freezer khusus buat ASI. Nah itu bisa bertahan dan tidak dicampur dengan makanan lain, bukan dalam bentuk kulkas juga, jadi benar-benar freezer. Nah itu bisa bertahan sampai 1 tahun lamanya. Lumayan banget kan, dan itu kayaknya cocok buat ibu-ibu yang hiperlaktasi, yang punya stok ASInya banyak banget, daripada dicampur sama makanan lain di kulkas kita. Lebih baik dimasukkan ke dalam freezer khusus. Jadi ketika nanti usia bayinya sudah di atas 1 tahun dan produksi ASI kita sudah mulai menurun, kita bisa menggunakan si ASI yang di dalam deep freezer itu. Nah terus bagian terakhir adalah gimana sih kita mengenali ciri-ciri ASI yang basi. Nah jadi kalau misalnya teman-teman pengalaman untuk menghangatkan ASI, biasanya ketika ASI tersebut sudah hangat, ASI itu akan
terdiri dari 2 lapisan. Bener nggak sih? Bagian bawah yang warnanya putih dan bagian atas yang warnanya lebih kuning, cenderung seperti minyak. Nah, itu tuh sebenarnya lemak ASI-nya. Nah, cara yang paling gampang adalah kita mengocok pelan aja. Kalau misalnya 2 lapisan tersebut bisa bercampur kembali seperti warna ASI pada umumnya, maka ASI tersebut masih dalam kondisi yang baik. Tapi kalau ternyata ketika sudah dikocok atau ketika sudah diaduk, lemaknya itu masih seperti ada yang menggumpal, tidak bisa bercampur rata, maka itu menjadi salah satu tanda ASI kita sudah basi. Nah, kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah ketika dicium, baunya pun bukan seperti bau anyir ASI, tapi baunya itu kayak lebih kayak agak asam. Gimana sih kayak susu formula yang basi? Itu kan agak asam juga. Nah, seperti itu juga ASI yang basi biasanya baunya juga sudah agak nggak enak, nggak anyir seger gitu loh. Nah, cara yang ketiga bisa dicicipi langsung. Kalau misalnya rasa ASI itu kan memang banyaknya hambar ya, apalagi kalau dibandingkan dengan susu formula yang masih ada kandungan gulanya. ASI itu rasanya hambar gitu ya. Makanya bayi-bayi yang sudah terbiasa ASI begitu pindah ke formula itu agak-agak susah gampang karena susah menemukan susu formula yang rasanya mirip seperti ASI. Nah, biasanya ASI yang sudah ASI yang sudah basi itu rasanya juga sudah berubah, jadi sudah ada rasa nggak enak dan ada rasa asam. Nah, oke, sekian dulu tips dari aku kali ini. Jadi jangan lupa like, share, komentar. Bahasan apa lagi sih yang ingin teman-teman dengar dari aku seputar parenting atau ASI ini khususnya. Dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru setiap aku mengupload video. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.